Ini gue namain segmen Kobar. Apa itu Kobar? Kobar itu kongko bareng. Dan setiap kongko bareng, gue pasti ditemenin beberapa partner gue. Partner pertama itu gue kenalin dulu. Partner pertama gue, Kiki. Ya. Kiki itu biasa gue panggil Mat Kicong. Tapi terserah lu deh, lu mau manggil Kiki atau Mat Kicong itu anjing. Itu mau lu aja. Ya. Tapi yang paling asik itu panggil dia Mat Kicong. Ya terserah lu lah, Mat Kicong lah, Icong lah, terserah itu. Iya ya. Jadi gini, Mat. Ya. Di sini kan lagi ada fenomena fuckboy nih. Iya. Menurut lu fuckboy itu apa sih? Zaman sekarang tuh fuckboy itu udah terkenal banget di kalangan. Lu main dikit banyak temen cewek fuckboy. Dulu lu tahu kan zaman-zamannya kita nongkrong sama cewek sama cowok itu udah biasa bro. Sekarang tapi udah beda persepsi. Gue belum nangkep nih omongan lu anjing. Lu ngomong apa sih? Bro, minum biar lu ngerti maksud gua tuh apa. Enggak, jadi yang gue tanya itu gini, maksudnya menurut lu fuckboy itu apa sih? Ataukah cowok yang mempermainkan hati cewek, Ya. atau dipacarin cuma buat ngewe, atau apa? Oh, bukan. Makanya gue nanya fuckboy Ya. itu apa? Apakah fuckboy itu emang bener-bener? Karena gue gedeg juga loh di Instagram itu. Gue pernah ngeliat ya snap temen gue itu, I want to be a fuckboy. Ada lagu kayak gitu anjing, kayak lu pengen banget jadi fuckboy, tai. Ada TikTok, lu ada TikTok bro? Enggak lah. Ya. Udah lu mengakui aja. Enggak, Ya. gue itu cowok-cowok bucin sebetulnya. Gue tanya nih, nggak masa suka TikTok. TikTok. Enggak, gue tanya masa TikTok. WA kalau disingkatnya jadi WhatsApp WA. Kalau TikTok disingkatnya TK, TS. Tete. Bukan gue yang ngomong. Bukan. Ya, nah itu maksudnya gini, itulah salah satu fuckboy tuh. Ya, gue bukan fuckboy bro. Jadi yang jawab tadi tuh otomatis itu udah fuckboy. Oh, jadi maksud lu? Oke. Nangkep Iya, pembicaraan gue. jadi maksud lu itu fuckboy itu yang di otaknya itu berbau tete, meki gitu? Iya anjay, gue gak ngomong ya. Ini banyak anak kecil bro, ya kan? Enggak. Ini nanti gue batasin Iya. kontennya. Ya, Untuk orang yang Oke. cukup umur lah. Ya. Terserah lu. Gitu. Gue pengen ketawa. Aduh. Yang menurut lu benar-benar definisi Oh ya. fuckboy itu apa sih sebetulnya? Jangan yang kayak jangan pakai perumpamaan lah di sini lah. Oke. Hello men, di sini kongko bareng. Mereka denger loh. Ya silakan mereka mau, itu kan persepsi gue. Gue cuma mancing lu, tapi lu terpancing ya kan. Jadi gue nggak usah ngejawab diri gue sendiri. Jadi secara Jadi tidak langsung, maksud lu gue fuckboy ya, anjing? ya kan? Enggak Dia lah. dari otak Enggak. lu udah tertuju, jadi gitu intinya. Itu kan dari cara halus. Gue lagi ngecek nih, Ya. jadi gue tuh download Tinder bro. Wah, parah. Beneran Ya, bro. ya. Bro, Takut. enggak bro, waktu Ya. itu kebetulan ya gue buka Play Store kan, gue tulis itu di situ dating gitu, dating online. Nah keluar itu Tinder gitu, dan gue download tuh si Tinder. Nah pas gue download Tinder, Ya. itu keluar kan, pertama itu ngasih lihat kelamin gua tinggal di mana. Anjay. Terus iya benar kan semua Oh, iya. pasti kelamin lu apa, Iya, cowok atau benar. cewek gitu. Nah habis itu upload dong foto. Ya. Habis gua upload foto, nah kita like foto-foto orang gitu. Kalau orang itu nge-like foto gua juga, itu kita bisa conversation tuh, bisa chat bareng si orang yang like, sama-sama nge-like gitu. Ya betul. Nah waktu itu kan ada yang like juga tuh foto gua nggak tahu ya, ada yang like foto gua chat lah sama dia. Habis gua chat, ternyata gua nggak tahu itu dia tuh udah punya cowok gitu. Iya kan gue bilang, kalau perbedaannya cewek sama cowok itu kayak gitu, dia udah mengesep semua target dia selanjutnya. Itu cewek ya. Kalau boy, bedanya kalau boy itu sebelum dia putus ya kan, sebelum dia putus dia takut coy sama ceweknya.
jadi dia nggak akan nge-save, pasti dia otomatis dia nge-save nomornya itu pakai nama cowok. Enggak, kalau gue pribadi Menurut, enggak. nah menurut gue seperti itu. Enggak, Karena gue ngalamin seperti itu. Kalau gue tuh dulu Mungkin gini. itu bucin ya bro. Enggak. Dia takut sama pacar. Enggak. Jadi dia nggak ganti nama. Oh, Akuin aja bener nggak guys? Pasti ada semua kayak gitu. Lu nge-save nama cewek pakai nama cowok. Gak mungkin. perasaan itu kalau udah nikah deh. Karena gini, handphone privasi bro. Ah. Handphone privasi ya kan. Kalau udah zaman sekarang pacar lu privasi banget hidup lu. Pasti lu kayak gitu. Pasti kapan-kapan juga pasti dia minta nomor sandi lu, handphone lu berapa. Enggak bro, Kayak jadi gitu, guys. gini loh. Gua dulu punya teman gitu loh. Punya teman, dia itu udah married gitu, udah punya bini gitu loh. Nah, buat selingkuh ke orang lain, dia kasih nama orang lain itu nama cowok. Itu yang gue tahu ya. Iya. Itu mamangnya si Kimung. Wah, lu nggak di sini ngomongin nama terus bro. Nggak apa-apa men, Nggak, biar bro. biar mereka tahu Iya, gitu iya, loh, iya, biar iya. mereka tahu. Kimung itu teman gua dan selamanya akan tahu jadi teman gua, gitu aja. Ya lu jelasin lah siapa tuh Kimung. Emang mereka tahu Kimung? Jadi gini bro, dulu gua pernah bikin geng ya. Gua, Mat Kicong sama Manyun, kita Iya, berempat Pak. itu bikin geng. Ya. Nama geng kita tuh EN Bro. Oh ya. Kenapa Gua ingat itu, gua ingat, dipanggil gua ingat. EN Bro? Iya. Karena waktu itu tuh kita tuh kayak kalau misal ada sesuatu yang kita tuh salut sama orang atau apa, kita tuh pasti ngomong Edan Bro gitu loh. Edan Bro gitu. Iya. Akhirnya kan gak mungkin dong gue tulis Edan Bro gitu tapi EN Bro gitu. Tapi dibacanya tetap Edan Bro gitu loh. Itu geng gua yang pertama. Dan sekilas kalau misalnya kita flashback gitu, Mat, ke geng-geng EN Bro gitu, Iya. gue pernah nih ngalamin bareng-bareng nih, gue ngamen di Kotu. Anjay, langsung dong to the point lu ngomong. Ini kita ngomongin bahas masalah pak boy dan pak girl. Nggak apa-apa, itu karena lu juga pernah jadi fuckboy aja. Iya dulu ya, tahu gua. Sampai sekarang mungkin nggak tahu juga sih gua. Nah, jadi waktu itu tuh gue ngamen ke Kotu bareng dia sama Kimung. Ya, Nah. bilang aja ntar bro, gue jelasin. Intinya dia tuh sirik dengan apa yang gua punya sekarang. Nggak anjing, Aja, gue bro. gak sirik, tai. Jadi gini, Oh, iya. Cerita kenapa bisa sirik? Coba cerita kenapa? enggak, jadi waktu itu tuh gue masih inget semua loh, gue Iya, masih inget, oke. gue ceritain Oke. soal, Oke. bro, gue ceritain soal lu semua ya. Jadi Oke. gini, tiap hari Minggu itu kita punya rutinitas itu ke Kota Tua. Iya, naik apa? Itu tahun berapa sih, Mat? 2010 ya? 2010 Oh, an, iya, 2010. Waktu itu gue masih inget, lu itu waktu itu masih ngeband metal sama gue, Iya. Sony. Dulu kita anak band dulu. Enggak, Ya. kita musisi dulu. Musisa. Kalau sekarang masih Tidak bisa. Ya. Terus? bukan musisi nggak bisa, Oh, iya. tapi Iya. musisi nggak terkenal bro. Iya. Label nggak tembus aja. Capek gua, sumpah. Aduh. Ya, jadi Putuskan untuk waktu itu tuh gue ngamen ke Kotu bareng dia, Ya. sama bareng Kimung. Terus? Nah, pas ngamen ke Kotu bareng Kicong sama Kimung, itu waktu itu kan belum ada KRL. Kita tuh masih pakai kereta ya. Oh iya, gua Kereta ingat. Lamsam. Kalau orang-orang bilang tuh kereta Lamsam ya, masih kereta api yang Iya, yang keluar masuk pintu bebas. Iya. jadi yang masih ada jualan. Iya, jualan Oh. makanan-makanan. Iya, jualan tahu, Iya. jualan telur. Waktu gitu kan. itu gue inget banget ya waktu itu kalau aus beli pakai kayak semacam minuman yang dia gendong habis itu Oh iya, Iya. extra jos, extra jos ya Ah. extra jos ya kan itu dia alatnya tuh hebat ya kalau sekarang mungkin udah nggak ada kayak di Enggak termos itu, Mas, termos, Bukan. tapi ada kerannya. Iya, tapi dia dipencet itu bukan termos apalah ini tuh bener-bener dulu tuh kita ngerasain yang namanya jadi pengamen sebelum jadi fuckboy ya mungkin dibilang fuckboy teri kali lah ya. Anjing. Ya, Iya. jadi dulu itu gua bareng sama mereka itu
kita itu dulu suka punya jadwal tiap hari Minggu itu ngamen di Kota Tua. Ya, Gitu. ya intinya tadi lu kenapa bisa sampai Enggak, dengerin dulu dong kronologinya. Oke. Waktu itu kan gue lagi nih gue Ya. Tadi gua cut. nih kita tuh punya jadwal rutinitas tiap hari Minggu itu kita ngamen ke Kota Tua. Ya. Waktu itu kita ke Kota Tua itu naik kereta, bukan KRL. Kalau sekarang kan KRL udah enak. Dulu itu kita masih pakai kereta yang kayak apa? Gua bilang sih kereta Lamsam namanya. Tapi masih ada kayaknya sih. Udah nggak ada. Itu udah sekarang kereta yang ke Jawa. Kereta kayak gitu udah diperbaiki gitu. Udah nggak naik kereta. Udah layak pakai. Ya, Tuh hanya untuk ke Jawa-Jawa aja. Oh gitu. Iya. Kita juga Jawa sebenarnya, Jawa Barat. Enggak, kita Banten, men. Enggak bro, gua sorry, gua kan Korea bro. Oh iya. Tapi buat yang Indonesia Korea kita bukan ngebahas ras. Oke. Jadi nah, intinya kenapa gua lu tiap hari Minggu itu jam 8 itu berangkat lah bareng sama Mat Kicong sama Kimung ke Kota Tua. Ya. Kita bawa gitar satu, tapi itu juga gitar minjem kalau nggak salah. Gitar minjem ya, gitar minjem. Enggak anjing, itu gitar gua. Gitar minjem apa gitar lu sih? Gitar gua. Oh iya, gitar lu yang nggak enak itu ya? Iya anjay, gitu-gitu lu pulang pakai duit gua ngamen. Hasil ngamen gua anjing. Iya, seru dengan coba. Lu kapan lagi kan lu ngecengin proses, ya kan? Nah, jadi waktu itu gua tuh ngamen sama Kimung. Gua udah dandan, men. Udah dandan. Waktu itu gua ganteng, seganteng itu gua dandan. Serius. Iya, Nih, ntar gua kasih lihat fotonya. Serius, gua kasih lihat fotonya ada. Iya, I know. Top zamannya pakai top ini, bro. Pakai snapback. Ya. Enggak, Terus waktu itu gua belum pakai snapback. Gua tuh masih rambut dibonding. What the fuck? Enggak, bener. Ala imo Iya, gitu. Smoothing. Terus diwarnain gitu kan. Iya. Nah, gua ngamen bareng sama dia ke Kotu. Iya. Gua itu udah dandan tuh sama si Kimung itu udah total gitu, all out lah. Gua karena yang gua tahu selain kita jual suara sama lagu, kita juga jual penampilan. Jangan sampai lagu bagus tapi penampilan jelek, kan gak asik juga ya ditonton ya gitu. Iya, pakai sepatu Iya. ya kan. Gue dandan, gue pakai sepatu, gue pakai parfum rapi lah, pakai minyak rambut. Iya, ala fuckboy zaman Gitulah dulu. pokoknya ya gitulah pokoknya bisa dibilang Game. kalau gue bilang mah udah fase terbaiknya gue lah gitu loh. Tunggu. Berarti fase terbaik lu dulu, sekarang fase apa? Lebih baik lagi gitu. Enggak, jadi Iya. tingkatan baik gue tuh banyak sebetulnya. Iya. Baik, sangat baik. Bukan kayak gitu, baik, lebih baik, bro. Gue mah sangat baik. Oh iya, oke, sangat baik. Lu tahu kan sangat baik. Pertanyaan nomor D, sangat baik. Ingat gak lu kalau ulangan? A, B, C, D, sangat baik. Iya. Bangsat. Gue ngamen waktu itu di Kotu itu di ujungnya. Gue kan, nah kita tuh naik kereta turun tuh di Palmerah. Enggak Palmerah anjir. Di stasiun kota. Nah, turun di stasiun kota. Iya, Kita jalan tuh sebentar tuh ngelewatin BI. Kan masuk Mandiri. Iya, BI sama Mandiri Iya, situ. Nah, ngelewatin kan depan Kotu itu. Nah, kita lewat. Di situ kan banyak tuh, ada yang kalau paling depan itu kan ada yang buat foto-foto kayak Iya, orang iya, pakai iya. sepeda. Iya. Terus apalah, jualan apalah gitu kan, banyak lewat, ada yang bikin tato, jualan tato di pinggir. Gua lurus terus sampai mentok, Iya. itu pinggir kali. Itu pertama kali gue diajak sama dia ngamen. Anjay, disangkakan. Enggak. Iya. Serius. Iya. Itu pertama kali gue diajak ngamen karena gue tuh pengamen kota tuh. Gue tuh pengamen taman kota sama Kimung. Iya, gua tahu ya. Sama Gua sebelum jadi Ayon dulu ya. Kalau yang lu anak Tangerang lu tahu, itu dulu Ayon itu danau.
Iya. Ya, itu danau tempat kita ngamen dulu. Iya, pokoknya hidup kita itu penuh dengan gonjreng-gonjreng gitar lah, penuh dengan receh-receh yang kadang-kadang maksa sama orang gitu. Kalau belum dikasih gue gonjreng aja terus sampai kasih. Pemaksaan sebetulnya tuh, jangan ditiru lah. Itu kenapa di Kotu? Nah, udah lu nyampe situ Nah, kenapa di Kotu? udah sampai Kotu, kan gue diajak sama dia, direkomendasiin kalau mau ngamen di Kotu aja. Di Kotu itu ngamen bisa dapat banyak karena nggak mesti lu nyanyi satu lagu lu udah dapat duit gitu loh. Jadi cuman gojreng baru nyanyi kau dan aku selalu, baru nyanyi sampai situ bangsa udah langsung dikasih duit gitu loh. Ntar dulu bro, suara lu gak enak, dia mau gua jangan nyanyi. Nggak apa-apa. Oke. Terus bagi gua tuh enak aja men. Iya. Karena gua selalu mengagungkan suara gua sendiri. Oh iya pasti. Nggak ada air laut yang asin saja. jadi gue diajak sama dia ke Kotu. Gue diajak sama dia ke Kotu. Waktu itu kita udah oke lah ya. Gue pakai hoodie sweater hitam gitu kan. Dia sama, kita pakai hoodie sweater semua kan. Nah, kita buka tuh. Kita ke tukang rokok dulu, beli minum waktu itu extra joss kalau nggak salah, beli extra joss. Nah, gue buka deh sweater, Mang, nitip ya gitu loh. Kita udah mulai stem gitar, mulai jalan. Iya. Karena si Kimung katanya nggak bisa nyanyi, jadi si Kimung yang nyanyi. Si Kimung yang ngegitar sambil nyanyi, gue nge-backing. Kata si Kimung, gue suruh tepuk tangan, dikira gue anak pang yang diangkot kali suruh tepuk tangan. Enggak gitu. Nah, terus lu yang mintain duit, muka lu tuh muka kasihan, jadi lu tepuk tangan aja. Anjing. Jadi yang mintain duit itu si Icong. Dan lu tahu men, di pinggir kali yang di Kotu itu, cewek cakep-cakep anjing. Gue sampai benar-benar, wow ini surganya cewek ya, karena cewek semua gitu loh. Pabrik. Iya benar, bisa dibilang. Pabrik apa lu? Pabrik belok. Bukan pabrik susu. Enggak, gua ke situ itu ngamen. Gua benar-benar udah siap banget loh. Gua udah siap banget gitu Kak. Karena kan ya gua ngerasa gua nggak jelek-jelek amat lah bro gitu loh. Terus gue ngamen di situ gitu kan dengan rambut imo gitu, dengan pegang gitar kan, kayaknya kalau anak band itu lebih dipandang keren lah dulu ya. Dulu masih zamannya. Nah gue ngegitar tuh ceritanya kan di Kotu, tiba-tiba sama dia tuh yang mintain duit di Kotu. Gue udah nyanyi dia mintain duit. Kok gue bilang asik juga ya. Baru ngegonjreng berapa kali udah kasih 2.000 gitu. Ada yang ngasih goceng, ada yang ngasih 10.000. Enggak, gue ingat bahkan sampai 20.000 dulu. Dan itu tuh bayangin dulu, itu tuh udah bagi gue ya di tahun 2010 itu dikasih segitu tuh ya udah gede banget men gitu loh. 2010 itu ya hampir sama sih sebetulnya, makanan sama minuman juga, cuman ya paling naik 1.000-2.000, tapi dan untuk orang cuman beberapa gonjreng dibayar 20.000 tuh buat gua yang dulu ngamen itu udah gede banget gitu loh. Iya emang iya, kan gua bilang untuk naik kereta aja dulu murah banget. Jadi kalau kita dikasih 10.000 sama 20.000 tuh menurut gua wih gila men, kalau gitu kita tiap hari gak usah nyanyi, lewat aja permisi sampai gue mikir kayak gitu kan, udah aja jual tampang. Nah, nih belum selesai ceritanya nih. Belum. Itu tuh baru 1/4 jalan. Di tengah jalan karena kan dari ujung ke ujung gua, mulai dari awal 1/4 sampai tengah-tengah. Di tengah-tengah itu ada tiba-tiba ngomong, "Kak, mau foto dong," gitu. Gua kira mau foto sama gua atau Kimung. Ternyata mau foto sama dia. Ya, menurutku itu lu sirik, bro. Mau foto sama dia gitu. Kak mau foto dong. Gue sampai kita yang salah atau apa ya gitu kan. Sama Kimung. Ya udah Nop, kita jalan aja kata Kimung. Oke deh.
kita masih tetap ngamen sampai ujung, tiba-tiba sampai ujung. Ya. Gua sama Kimung itu udah balik lagi ke tempat gua naro tas sama sweater. Si Icong itu masih ketinggalan di belakang. Gua bilang, "Man Kicong kemana ya?" Iya. Gua samperin lagi ke sana. Ternyata dia tuh lagi ngelobi cewek di Wah, sana. bukan gitu. ngelobi cewek bro, lu tau sendiri kan? Cewek yang ngelobi lu? Iya, gua nggak pernah ngelobi cewek. Asal mereka gini ya, maksudnya mereka nggak tahu status gua, ibaratnya gitu, oke kan? Kalau gua ceritakan itu panjang lah intinya. Maksud gua nanti di ada segmen nanti berikutnya tuh, next. di mana kita ngebahas siapa sih sebetulnya Icong itu gitu loh, ya kan? Bukan sekarang Nah, sih. kalau sekarang itu lebih ke pengalaman kita waktu kita ngamen di Kotu. Jadi ala-ala fuckboy dulu, Hmm. ya kan? Nggak tahu itu fuckboy atau kita alay ya, bisa dibilang ya gitu ya. Pengamen alay lah. Pengamen alay ya, musisi yang menurut gua nggak benar-benar musisa, sampai gua vakum benar-benar capek. Gua bilang udah gua buat apa gua ngeband ya kan, buat apa gua ngamen ya kan. Gua main pun dapat relasi teman-teman baru ya kan, ternyata kerja bro, ngejar seni. Bukannya gua ngeledekin seni ya, karena emang kemampuan gua mungkin belum sampai di musik. Udah akhirnya bro, gua berhenti untuk ngamen, gua berhenti untuk yang namanya ngeband. Gua lebih milih hidup gua bro. Lu tau lah nanti di segmen selanjutnya gua sama dia Q&A kenapa gua bisa sampai berhenti ngeband sama ngamen itu. Nah, itu sebetulnya ini tuh cerita berkelanjutan ya gitu. Dimana awalnya gua kenal sama Icong itu orang yang enak buat diajak nongkrong, taunya dia juga punya masa lalu. Ya, kita semua punya masa lalu. Cuman jangan jadikan masa lalu lu itu sesuatu yang sedih gitu. Ya betul. Karena ketika lu mikir masa lalu lu sedih gitu, lu akan menjalani masa depan juga lu sedih gitu. Makanya lu bilang aja gini, masa lalu itu pelajaran yang memang harus dilewatin biar kedepannya itu lu ngelewatin lebih baik gitu. Kalau gue bilang ya, nggak tahu kalau tapi menurut lu gue gitu. pernah, kalau nggak salah gue pernah waktu itu satu motor sama dia, gue inget banget. Gue pernah yang namanya nanya sama dia, bro masa depan ada nggak? Dan itu gue inget banget sampai sekarang kata-katanya. Gue masih ingat masa depan itu tidak ada. Ya oke, itu terus apa? Kalau ya coba. Waktu itu lu pernah ngomong ke gue, tapi gue masih ingat. Kalau lu salah gue benerin nih. Ya coba. Masa depan itu tidak ada. Ya, tapi masa lalu itu kemarin, yang ada itu hari ini. Betul. Karena lu nggak tahu beberapa menit kemudian lu mati atau lu masih hidup. Jadi lu jangan pernah ngomongin masa depan. Tapi kalau lu membayangkan untuk baik di masa depan itu boleh. Tapi hidup lu tetap hari ini, bukan masa depan, gitu. Nah iya betul. Tapi persepsi gua nangkep di situ gini loh. Masa depan itu hanya planning untuk hidup kita di hari ini lebih baik. Ya intinya dari kita Ya, hari ini itu juga bisa masuk lah. Intinya hari ini kita cuma bisa ngasih obrolan. Ya sebetulnya ini segmen Kobar juga gue bilang nggak terlalu beres ya, nggak yang seperfect yang podcast sebelah gitu loh. Di sini tuh gue aja ngomongin diri kita sendiri. Jadi gue tuh lebih pengen memperkenalkan Icong, memperkenalkan gue gitu. Nanti dan kita tuh pengen kenal aja gitu, kenal bareng gitu loh. Bagi-bagi cerita. Iya, bagi-bagi cerita karena gue pikir gini, lu nggak mesti jadi public figure, lu nggak mesti jadi artis, lu nggak mesti jadi ustadz yang ceritanya harus didengar. Lu jadi orang biasa juga lu punya banyak cerita gitu loh. Lu bisa sharing loh. Gini loh, gue pernah ketemu sama biasa disebut Anjal lah, anak jalanan. Iya, itu bahasa lu ya, gue baru dengar. Gue pernah ketemu Anjal itu, ternyata
pengalaman dia tuh lebih hebat daripada pengalaman orang-orang hebat yang pernah gue temuin gitu loh. Bahkan ada yang bener-bener apa ya, ngebuang semua. Lu nggak bakal percaya deh, lu bener-bener ngebuang fasilitas dari orang tua lu buat jadi apa, buat kumpul bareng teman. Lu nggak bakal percaya gitu, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ada yang seperti itu. Gua nemuin itu bukan 1-2 gitu loh. Anak orang berada, tapi memang ada anak polisi, ada anak TNI, dan orang tuanya itu berpangkat, berduit gitu, dan terpelajar gitu. Tapi dia apa, dia tuh jadi anak jalanan gitu. Maksud gue, lu mencari apa sih di jalanan? Sementara gue yang memang setengah anak jalanan, setengah bukan anak jalanan gitu. Ya anak rumahan. Enggak sih, karena gue keluar mulu. Oh iya. Oke. Tapi anak kampung lah bisa disebut ya. Anak kampus bro, sampai sekarang. Enggak, gue udah lulus. Gue udah lulus. Enggak, gue udah lulus. Gue ketemu sama dia deh ya, gue buka IP aja. Di kampus aja dia enggak bu ya. Lu lihat aja jadi mahasiswa abadi dia. Enggak. Ya. Gue lulus semester 12 bro, 6 tahun. Kayak sekolah SD. Puas lo. Oke ya, kita tutup podcast kali ini. Podcast hari ini. Bye bye. Buat. Salam.